Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Jika sebelumnya kalian sudah belajar tentang sistematika surat lamaran pekerjaan atau unsur-unsur yang membangun surat lamaran pekerjaan, kemudian kalian juga sudah belajar tentang kaidah bahasa atau aspek-aspek bahasa yang berhubungan dengan penulisan surat lamaran. Kali ini kita akan belajar dengan praktik menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi, unsur-unsur yang sudah dapat kalian pelajari sebelumnya, aspek-aspek bahasa yang sudah kalian pelajari sebelumnya, nanti akan kita terapkan dalam praktik menulis surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran kita, 1. Kalian nanti dapat mempraktikkan menulis surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Isi itu berarti saudara menyampaikan lamarannya sesuai dengan informasi yang kalian dapat. Sistematika itu berarti dengan memperhatikan urutan atau unsur-unsur yang sudah dipelajari, dan kebahasaan berarti memperhatikan tata tulis penulisan surat lamaran pekerjaan berdasarkan aspek-aspek kebahasaannya. Pertama yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua adalah tumbuhkan keberanian menulis. Takut gagal bukan alasan untuk tidak mencoba sesuatu. Anda jangan takut gagal untuk mencoba sesuatu. Gagal dalam mencoba sesuatu itu sesuatu yang biasa. Setelah kita mengetahui atau mengalami gagal, setelah kita gagal, dengan sendirinya nanti kita akan bisa. Kita akan belajar dari kesalahan. Jika kita ingin sukses, maka atasi rasa takut kegagalan itu. Ini yang perlu kita camkan, terapkan. Cobalah nanti menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan ilustrasi atau data yang ada. Nah, hal yang perlu dipahami, ini materi tambahan. Kalian lihat, ini ada kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan sehubungan dengan iklan lowongan pekerjaan di PT Cipta Pustaka pada harian Jawa Pos 20 Juni 2018 untuk formasi manajer pemasaran. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nah, ini setelah data pelamar disampaikan, di bawahnya diikuti dengan pernyataan mengajukan lamaran. Artinya, pernyataan mengajukan lamaran itu disampaikan setelah data identitas diri pelamar disampaikan. Yang seperti ini boleh dilakukan. Kalimat pembuka diikuti dengan data diri pelamar, diikuti dengan pernyataan melamar. Yang seperti ini juga tidak keliru. Jadi, pernyataan melamarnya disampaikan dulu. Jadi Anda menyatakan melamar itu di awal tulisan, dengan sebelumnya merujuk pada informasi lowongan pekerjaan, diikuti dengan data diri, tidak apa-apa. Anda tidak harus terpaku pada salah satu. Anda serap yang mana, lakukan, cobalah, tulislah. Itu. Jadi bisa seperti yang pertama tadi, bisa seperti yang kedua ini. Hal lain yang perlu dimengerti juga menambahkan di materi ini, mungkin Anda pernah mendengar istilah PO Box. PO Box itu singkatan dari Post Office Box. Kalau surat menyurat zaman dulu ada istilah PO Box, tadi Post Office Box, itu laci lemari surat atau istilah lainnya kotak pos yang dimiliki oleh kantor pos. Di kantor pos itu ada laci lemari surat, kotak pos yang jumlahnya relatif banyak, masing-masing bernomor. Itu kotak yang disewakan. Disewakan ke siapa? Disewakan ke personal atau perusahaan yang ingin menggunakan jasa itu. Jadi nanti surat-surat yang masuk dari personal atau perusahaan itu masuk pada kotak box itu, nanti komunikasinya antara kantor pos dengan penyewa.
Mengapa orang menyewa PO Box? Nah, ini mungkin perusahaan atau individu yang menyewa itu tidak memiliki alamat yang tetap. Kantornya berpindah-pindah. Karena berpindah-pindah maka lebih praktis menyewa kotak pos atau PO Box di kantor pos. Tidak apa-apa, boleh saja. Menghindari surat tersasar atau hilang. Kalau surat sudah masuk di PO Box itu lebih aman. Maka dikatakan PO Box itu lebih aman. Juga demi alasan kerahasiaan. Kerahasiaan. Ini beberapa alasan mengapa orang menyewa PO Box. Nah, anak-anak, kesalahan umum yang sering terjadi saat orang menulis surat lamaran pekerjaan. 1. Orang berpikir bahwa surat lamaran kerja hanya sekadar syarat formal. Jangan berpikir seperti itu. Ingat, hal pertama yang dibaca orang dalam menentukan langkah selanjutnya tentang lamaran pekerjaan itu adalah surat lamaran pekerjaan. Kalau surat lamaran pekerjaan itu memberi kesan positif, memberi kesan baik, nanti kesan berikutnya insya Allah itu bermula dari surat lamaran pekerjaan itu. Jangan berpikir surat lamaran kerjaan hanya sekadar syarat formal, maka bisa ditulis acak-acakan. Salah itu. Diingat bahwa itu hal pertama yang dibaca, maka harus memberi kesan baik. Kesalahan yang kedua, orang kurang percaya diri menyampaikan kemampuan yang dimiliki. Pelamar itu perlu meyakinkan penerima karyawan, penerima pegawai, di mana Anda melamar. Maka percaya diri saat menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi Anda harus meyakinkan lewat surat lamaran pekerjaan itu kepada penerima surat. 3. Menuliskan kemampuan diri terlalu umum, tidak detail. Anda perlu mendeskripsikan kemampuan saudara melalui surat lamaran pekerjaan itu. Tidak apa-apa, sebab dengan deskripsi kemampuan itu akan menjadi bahan pertimbangan penerima surat lamaran pekerjaan untuk menentukan sikap. Kalau kemampuan diri itu dideskripsikan sangat umum, tidak terperinci, orang bisa salah tafsir. Maka deskripsikan secara terperinci. Tapi juga jangan terlalu percaya diri yang berlebihan. Percaya diri yang berlebihan itu artinya apa ya? Memberikan data yang berlebihan yang justru memberi kesan negatif bagi penerima surat lamaran. Itu akan terkesan angkuh, sombong, atau takabur. Ya wajar, tapi dideskripsikan dengan sesuai porsinya. Gitu. Jangan putus asa jangan putus asa. Sebab putus asa itu memberi kesan Anda perlu dibelas kasihani. Jangan putus asa. Jangan mengharapkan belas kasihan dengan menggunakan kata-kata yang berlebihan. Ya normal saja. Jangan menambahkan kalimat yang tidak perlu. Perusahaan tidak membutuhkan penjelasan yang sifatnya data-data yang tidak perlu. Deskripsikan, berikan data yang diperlukan saja. Malas membuat surat lamaran untuk banyak perusahaan. Sehingga yang terjadi hanya copy paste. Kita lupa memperbarui data, menyesuaikan data dengan perusahaan berikutnya, sehingga nanti salah data saat dikirim itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus rajin, membuat surat lamaran pekerjaan relatif banyak tidak apa-apa, tapi kita tetap harus menyesuaikan data kemana surat itu dikirimkan, disesuaikan datanya, sehingga tetap tidak keliru. Yang terakhir, banyak salah ketik atau typo dalam penggunaan bahasa. Usahakan surat lamaran itu ditulis dengan rapi, bersih, terhindar dari salah ketik. Apalagi salah ketik itu relatif banyak begitu, maka itu memberi kesan yang tidak baik. Maka periksa ulang, baca kembali surat yang sudah ditulis, baru nanti dikirim. Ini beberapa contoh dari hal-hal yang tadi disampaikan sebelumnya. Kurang percaya diri dalam menyampaikan kemampuan yang dimiliki. Misalnya ada bentuk-bentuk, saya rasa jabatan ini cocok untuk saya. Sepertinya saya orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Nah, itu akan lebih baik ditulis seperti bagian di bawah itu. Sesuai dengan latar belakang pendidikan yang saya miliki,
maka saya sangat cocok untuk posisi tersebut. Dan saya yakin saya dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Nah, ini yang di bawah ini dianggap lebih baik dalam menyampaikan kemampuan. Jadi menunjukkan rasa percaya diri. Ini contoh penulisan kemampuan diri yang terlalu umum. Saya adalah seorang sarjana IT yang berpengalaman. Dan saya sangat cocok untuk posisi pekerjaan tersebut. Berpengalaman itu berpengalamannya seperti apa? Dalam hal apa? Itu ditunjukkan. Kalau berpengalaman orang bisa salah tafsir nanti menafsirkannya. Apa pengalamannya? Dalam dunia apa? Dalam bidang apa? Nah, seharusnya ditulis seperti yang di bawah itu. Menguasai PHP, Linux, dan bahasa pemrograman. Nah, itu disampaikan. Sehingga nanti orang itu yang menerima lamaran pekerjaan itu bisa mempertimbangkan. Oh, yang dikuasai A, yang dikuasai B, yang dikuasai C. Gitu. Percaya diri yang berlebihan tidak baik. Saya adalah calon yang paling ideal. Saya adalah calon yang pilihan sempurna. Jangan menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Berlebihan itu, tidak baik, sombong, angkuh. Nah, bisa diganti misalnya seperti itu. Saya adalah orang yang cocok untuk posisi tersebut. Latar belakang pendidikan saya di bidang IT dan bahasa pemrograman seperti PHP membuat saya cocok untuk posisi tersebut. Itu kemas-kemas dengan cara-cara seperti itu. Nah, ini yang terakhir, menambahkan kalimat yang tidak perlu. Anda jangan menambahkan kalimat yang tidak perlu. Sudah mengirim surat lamaran puluhan kali tidak diterima, ya tidak apa-apa. Tetap harus rajin, aktif, sabar. Jangan memberi contoh seperti yang di bawah itu. Di surat lamaran dituliskan kalimat-kalimat yang tidak perlu, yang itu tidak dibutuhkan oleh penerima lamaran pekerjaan. Itu tidak perlu, tidak boleh itu dilakukan. Nah, anak-anak sekalian, tadi hal-hal yang sudah saya sampaikan adalah sifatnya menguatkan, memberikan pengayaan, supaya kamu dapat menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik. Tulislah surat lamaran pekerjaan berdasarkan unsur-unsur yang sudah kita bahas, berdasarkan pengaturan atau kaidah bahasa yang sudah kita pelajari bersama, itu diterapkan, dicoba dengan berani, dibaca kembali setelah tulisan jadi. Setelah menurut kalian tidak ada hal yang keliru, tidak ada hal yang salah sesuai dengan isi, aspek-aspek bahasa, dan cara penulisan yang baik, baru surat lamaran itu dianggap selesai. Atau kalau mau dikirim berarti dikirim ke alamat yang ingin kita masukkan surat lamaran pekerjaan itu. Demikian hal yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Selamat mengerjakan tugas menulis surat lamaran pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.